Tapi tentunya sebelum memulai akan banyak pengorbanan yang nanti akan dijalani. Apalagi kalau S3-nya mendapatkan pendanaan beasiswa yang itu ada rentang waktunya, ada time limitnya, sehingga kita harus lulus tepat waktu. Seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya, bahwa saya S3 di Selandia Baru, tepatnya di kota Christchurch, dan saat itu mendapatkan beasiswa dari pemerintah New Zealand selama 4,5 tahun. Sebagai tambahan, saya ingin cerita tentang pengalaman S3 kemarin. Jadi saya tidak hanya fokus atau tidak hanya mengerjakan disertasi saja, tapi saya banyak aktivitas-aktivitas lain. Karena memang saya merasa semakin saya aktif, itu semakin memperlancar juga proses penulisan disertasi. Karena saya dituntut untuk berpikir terus, kreatif terus, sehingga itu juga akan memberikan ide-ide baru bagi proses disertasi saya. Jadi aktivitas itu antara lain, yang pertama saya aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia Canterbury ya, untuk di Selandia Baru sebagai salah satu ketua PPI pada waktu itu, dan juga saya tetap aktif di kegiatan-kegiatan komunitas ya, kegiatan masyarakat. Saya itu ikut lomba-lomba atau ikut acara-acara, ikut berkumpul dengan teman-teman. Juga karena saya bawa keluarga saat S3 ya, juga ada waktu keluarga, juga mengantar anak sekolah, mengantar istri bekerja, karena pada waktu itu karena beasiswa Selandia Baru, istri mendapatkan visa kerja kebetulan dan bisa mendapatkan pekerjaan di sana. Selain itu juga tidak lupa kerja part time ya, jadi saya juga sempat macam-macam ya kerjanya. Pernah menjadi cleaner yang harus bangun jam 4 pagi, kemudian kerja selama 3 jam sehari. Kemudian pernah juga membantu dosen yang punya lahan pertanian untuk mengangkat hay ya, atau jerami kering. Nah, itu sangat berat ternyata pekerjaan tersebut. Kemudian berikutnya pernah juga kerja sebagai tour guide ya, tour guide di Halal Tour. Jadi membawa tamu keliling khususnya Pulau Selatan di Selandia Baru untuk destinasi-destinasi halal. Kemudian juga pernah membantu pemerintah New Zealand khususnya di Kementerian Pendidikannya untuk promosi pendidikan-pendidikan di Selandia Baru. Jadi selain bekerja, selain berorganisasi, selain ikut kegiatan komunitas dan acara-acara keindonesiaan, saya juga ikut lomba-lomba ya, khususnya di kampus saya, seperti lomba karya ilmiah maupun tritisis, jadi berbagai macam lomba, dan alhamdulillah juga kebetulan mendapatkan juara ya, juara 3, juara 2, dan juara 1. Ini akan saya bahas khusus di video yang lain. Dan selain itu, waktu saya menyelesaikan program doktoral, karena tempatnya di Selandia Baru, ya kalian tahu lah ya, alamnya sangat indah di sana. Nah, saya juga menggunakan itu untuk memiliki waktu bersama keluarga, jalan-jalan, rekreasi ya, jadi tidak hanya melulu studi.
Jadi dari pertama kali saya datang sampai menjelang lulus ya, dari 2013 ke 2016 ada hampir puluhan titik yang sudah kita datangi, destinasi-destinasi wisata di Selandia Baru, dan itu kita gunakan dengan kita lakukan road trip ya, jadi menempuh ribuan kilometer, dan kita juga melakukan itu sendiri untuk bisa refresh, untuk bisa menikmati alam Selandia Baru. Bahkan saya juga sempat punya hobi baru. Jadi memang sebelumnya saya tidak bisa main tenis meja, dan di sana bisa belajar tenis meja dengan teman-teman. Jadi yang saya sampaikan tadi di atas, saat mencoba menumpukan waktu produktif, nah ini kita isi dengan hal-hal yang lain ya. Hal-hal lain itu bisa hal-hal seperti ini. Jadi yang terpenting, intinya target utama kita tetap yaitu lulus tepat waktu dan dengan hasil yang baik, tapi bukan berarti kita menjadi anak kampus saja atau ansos ya. Kita harus bisa mengisi kegiatan-kegiatan yang produktif, yang positif selama kita melakukan penyusunan atau penyelesaian disertasi kita. Ya, walaupun secara pribadi saya selama 4,5 tahun itu juga tidak bisa tanda petik tenang ya, selalu kepikiran dengan disertasi, dengan studi, tapi kita coba punya rencana jangka pendek dan jangka panjang, sehingga kalau setiap waktu kita menyelesaikan rencana jangka pendek kita paling nggak bisa relax sebentar, kita isi dengan aktivitas lain, dengan keluarga, aktivitas dengan teman, aktivitas dengan kolega kita sesama Indonesia di sana. Dan kita juga sempat perform ya, tari saman. Memang saya tidak menari, tapi sebagai manajernya lah istilahnya. Sekali lagi ada 7 poin tips saran dari saya dan juga sharing pengalaman selama saya menempuh program doktoral di Selandia Baru. Saya yakin tantangannya berbeda-beda setiap orang ya, setiap mahasiswa, tapi secara umum kurang lebih sama. Nah, kita tutup dengan kita meminta dukungan dan doa semoga studi kita lancar bagi yang baru mulai, bagi yang sedang menempuh, karena tantangannya beda-beda, tinggal bagaimana daya tahan kita terhadap tantangan tersebut. Itu saja yang dapat saya bagikan, saya share ke teman-teman sekalian. Mungkin berikutnya akan kita bahas yang lain ya, tentang aktivitas selama menempuh program doktoral, seperti tadi terkait dengan karya tulis. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe untuk mensupport terus channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.